Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Tarwiyah, calon guru penggerak angkatan 10 Rokan Hulu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri 021 Tambusai Utara. Selamat menyaksikan. Adapun latar belakang aksi nyata saya ini adalah di sekolah tempat saya mengajar terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh murid. Pada penerapannya, murid-murid di sekolah saya menaati peraturan karena takut akan hukuman atau adanya motivasi eksternal, bukan karena ingin menghargai diri sendiri atau motivasi internal. Dan beberapa dewan guru juga selalu memberikan hukuman pada murid yang melakukan suatu kesalahan atau melanggar peraturan tersebut. Yang menjadi tujuan aksi nyata saya adalah satu, berbagi informasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mewujudkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Yang kedua, untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan dengan murid. Lalu murid dapat melaksanakan keyakinan kelas dengan berdasar pada motivasi internal. Adapun lini masa tindakan yang akan saya lalui dalam aksi nyata ini adalah satu, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Dua, meminta izin untuk mendiseminasikan budaya positif kepada rekan sejawat. Tiga, mengumpulkan rekan sejawat untuk melaksanakan diseminasi. Yang keempat, berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun guru kelas untuk membentuk keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positif untuk kita semua. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Kita langsung saja karena waktu juga sudah semakin siang. Jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh rekan kita Ibu Ratnawati, di sini kita bukan saya bukan bermaksud untuk mengajari ataupun untuk menyampaikan sepihak begitu. Jadi di sini nanti kita bisa berdiskusi, yaitu tentang penerapan budaya positif yang ini nanti akan kita terapkan di tahun ajaran baru 2024-2025, khususnya di kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai positif yang dapat diterapkan di sekolah ataupun di kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Jadi intinya kita akan membudayakan budaya positif di kelas dari sekolah kita agar anak-anak lebih termotivasi untuk belajar, juga untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan nantinya. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, yang mau kita diskusikan adalah yang pertama mengenai konsep inti dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Namun pada pagi hari ini kita nanti untuk bahan diskusi kita akan ambil dua dulu saja, yaitu nomor 7, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Jadi untuk pertama sampai yang keenam nanti kita hari ini pengenalan saja dulu, karena kalau kita bahas semuanya tidak selesai, mengingat agenda rapat kita juga banyak. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai. Yang pertama yaitu tentang paradigma. Iya. Kita yang pertama yang harus kita lakukan untuk menyambut tahun ajaran baru itu adalah kita merubah statement atau merubah mindset
mindset kita tentang paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini Bapak Ibu, saya mau bermain sebentar. Saya minta kesediaan Ibu Susi untuk ke depan, kemudian Bapak Udin untuk ke depan. Ya, kita mau bermain dulu sebentar. Yang Bapak Ibu kita perhatikan ya, kita lihat. Silakan, mohon kesediaan. Ya, boleh. Oke, sekarang kita ikuti instruksinya ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu untuk Bu Susi genggam tangannya satu aja. Yang kanan, arahkan ke Pak Udin. Jangan. Ya, kita arahkan. Nah, dengarkan instruksi saya. Nanti Bapak Ibu yang memainkan di sini. Instruksinya begini. Bu Susi bayangkan di tangan Ibu itu Ibu menggenggam suatu benda, entah emas maupun berlian, tetapi itu sangat berharga buat Ibu. Dan Pak Udin harus berusaha, entah seperti apa caranya, berusaha membujuk atau memerintah atau meminta, terserah Pak Udin, agar Bu Susi mau membuka kepalang tangan Bu Susi. Bu Susi ingat ya, di kepalang tangan Ibu itu adalah hal yang berharga bagi Ibu. Pak Udin gimana caranya bisa menyuruh atau meminta Bu Susi membuka kepalang tangan? Kalau masalah Bu Susi mau buka atau enggak, terserah Bu Susi. Pak Udin nggak bisa. Ayo usaha Pak Udin bagaimana? Ayo silakan. Kita tunggu berapa menit Bu? 2 menit ya. Berhasil nggak ya? Kira-kira berhasil nggak? Ayo gimana bahasanya? Kami silakan. Silakan. Anggap nggak ada Pak Udin. Oke. Bu? Iya. Ibu ini apa lagi? Iya, boleh aja. Bu, kira-kira di dalam tangan Ibu ada apa ya? Rahasia. Rahasia. Oh gitu. Kira-kira Ibu berharga berapa? Sangat berharga menurut saya. Mulai kepo. Wes kok bener. Pokoknya dirayu terus, dirayu. Bagaimana biar dapat? Nggak boleh aja salam. Oh dia harus buka sendiri gitu. Ya pokoknya merayu bagaimana biar mereka dapat. Nah, gimana caranya Pak? Biar terbuka, Pak. Atau dirayu atau dibayar, terserah Pak Udin. Pak Udin, biar terbuka suruh tepuk tangan pramuka. Itu betul. Oke, jadi terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Udin sama Bu Susi. Berarti Bapak Ibu yang kita lihat tadi, berhasil nggak Pak Udin merayu Bu Susi membuka tangannya? Nggak berhasil. Nah, jadi Bu Susi tetap mempertahankan genggaman tangannya karena menurut Bu Susi ada hal yang paling berharga. Nah, apa yang mau kita lihat dari sini? Yang mau kita lihat adalah Pak Udin, ya. Pak Udin itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, Pak Udin tidak bisa mengontrol orang lain. Dan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi dalam pendidikan di dalam sekolah sebenarnya kita nggak bisa kok mengontrol harus seperti ini, tidak bisa. Intinya itu adalah motivasi eksternal. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kalaupun ada motivasi harus dari diri sendiri, harus motivasi internal. Nanti kaitannya kita akan lihat di yang selanjutnya. Sekali lagi Bapak Ibu, Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Itu adalah pelajaran yang bisa kita petik dari permainan peran kita tadi. Nah, kemudian untuk merubah mindset kita tentang perubahan paradigma stimulus ke respon pendekatan teori kontrol adalah yang pertama, dalam realitasnya kebutuhan kita sama. Oh, tidak. Kebutuhan kita itu berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Meskipun sama yang kita lihat, tetapi gambaran dalam diri kita masing-masing pasti berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Kita hanya bisa menyampaikan, jadi tapi tidak bisa memaksa orang lain
untuk melakukan hal apa yang kita sampaikan. Lalu selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya saja, di kelas kita ada anak-anak yang usil, yang jahil, bahkan yang mengganggu temannya. Pasti dia memiliki sebuah tujuan. Walaupun nantinya tujuannya benar atau tidak, tetapi pada prinsipnya setiap atau semua perilaku kita, bahkan guru, itu pasti mempunyai tujuan. Lalu Bapak Ibu, yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita masing-masing. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata tadi Pak Udin tidak bisa, ya kan? Nah, berarti Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak bisa kita paksakan. Tapi yang benar adalah kolaborasi dan konsekuensi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kita sekarang ganti dengan model berpikir menang. Jadi tidak ada yang menang kalah, tidak ada salah dan benar, yang ada hanya menang dan benar dan benar. Jadi kita mulai buka mindset kita dengan hal-hal yang bersifat teori kontrol, ya Bapak Ibu. Lalu di sini disiplin positif. Disiplin positif itu nanti akan kita budayakan, kita laksanakan secara berkelanjutan, dan disiplin positif yang sudah berhasil kita laksanakan di kelas dan di sekolah secara berkelanjutan, maka ia akan menjadi yang namanya budaya. Sudah membudaya lah begitu. Makanya disebut dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah dari disiplin positif yang dilakukan di kelas masing-masing, dilakukan di sekolah dan berkelanjutan dan sudah membudaya di diri anak dan guru, dan itulah yang akan menjadi budaya positif. Lalu yang selanjutnya di sini, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sejatinya berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kalau nilai-nilai kebajikan ini kita semua sudah tahu lah ya. Ada peduli, keterus-terangan, rajin, kebersamaan dan sebagainya, yang pasti sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dan nilai-nilai kebajikan ini sifatnya harus positif. Dan sifat positif dan kebajikan inilah nanti yang akan kita berikan ke anak-anak kita. Yang selanjutnya, di dalam kita sebagai seorang guru, seharusnya atau seyogianya kita mengerti dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Dan kebutuhan dasar manusia inilah yang akan dibutuhkan juga anak-anak kita. Yang pertama ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan bertahan hidup. Dan kebutuhan dasar ini terkadang di dalam diri anak murid kita ada yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Jadi di sekolah mencari gara-gara gitu, usil, jahil atau sebagainya, karena mereka di rumah mungkin ada yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ini. Jadi mereka berusaha mencari di sekolah dengan cara mencari perhatian kita begitu. Berprestasi mereka belum mampu, makanya mereka cari gara-gara ke yang lain. Tujuannya untuk mendapatkan perhatian kita. Karena apa? Bisa jadi kebutuhan dasar manusia mereka belum terpenuhi di rumah. Mereka berharap kita memenuhinya. Disitulah tugas kita, memenuhi kebutuhan dasar manusia pada diri setiap murid-murid kita. Lalu yang kelima, ini adalah tentang motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saya pasti masih sering melakukan yang nomor 1 dan nomor 2. Selain untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, terkadang kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Imbalan itu bukan hanya pujian atau reward. Bahkan terkadang diri kita, saya akui, terkadang saya melakukan hal atau melakukan tugas ini karena gaji gitu bahasanya ya. Kalau kita melakukan tugas sebatas untuk mendapat gaji, berarti di situ juga masih termasuk yang nomor 2. Jadi masih motivasi
eksternal. Seharusnya kita sebagai kaum pendidik, kita mulai menerapkan yang namanya motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Oh, saya guru loh, gimana cara saya melakukan sesuatu hal atau pekerjaan atau yang lainnya berpatokan dengan untuk menghargai diri saya. Gimana nanti saya kalau seperti ini? Nah, jadi ketika kita sudah bisa melakukan ini atau mengubah motivasi eksternal dalam diri kita menjadi motivasi internal, dan inilah nanti yang akan kita sebarkan atau ajarkan ke anak murid kita di kelas kita masing-masing, bahkan di sekolah kita. Lalu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5, yaitu 1 sebagai seorang penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, yang 5 sebagai manajer. Kalau saya pribadi yang masih saya sering lakukan adalah yang nomor 1. Saya kawannya Pak Gutoro ya kan Pak Bu. Saya paling senang merasa puas ketika saya sudah bisa menghukum anak yang merasa bersalah. Padahal Bapak Ibu, seharusnya yang bisa kita lakukan atau yang harus kita lakukan terlebih di tahun baru nanti, kita harus mampu menjadi seorang guru yang menempatkan diri pada posisi manajer. Yang pertama, penghukum. Ada anak salah sedikit hukum, baris, hormat, lari keliling lapangan. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, ibu sudah capek loh jelaskan, kamu kok tidak mau mendengarkan? Gak kasihan ya sama ibu? Capek ibu kamu buat. Pasti bapak ibu ada yang pernah melakukan seperti itu. Saya pun juga. Jadi anak tuh jadi merasa bersalah gitu, membuat kita kecewa. Nah, itu juga sebenarnya tidak bisa lagi kita lakukan. Lalu sebagai teman, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Biasa kok orang bersalah, tapi nggak ada kelanjutannya, sebatas itu saja. Besok jangan diulangi lagi ya, stop, selesai sampai di situ. Nggak ada tindak lanjut berikutnya, itu juga kurang tepat. Lalu yang keempat sebagai pemantau. Besok ibu lihat ya perubahan kamu seminggu ini. Besok ini sudah nggak lengkap, itu yang biasa saya lakukan. Kamu nggak lengkap sudah berapa kali di upacara. Besok ibu lihat lagi, kamu lengkap nggak? Hei, hari Seninnya nggak lengkap lagi. Tapi saya sudah, alhamdulillah capek kali. Saya biarkan. Berarti kan nggak ada tindak lanjut. Hanya sebatas itu saja, titik stop. Kelanjutan seperti apa kita sudah nggak peduli lagi. Itulah pemantau. Jadi nggak bisa juga kita terapkan. Di tahun ajaran baru yang diharapkan adalah kita akan menerapkan posisi seorang guru dengan posisi manajer, di mana kita mampu merespon, menunjukkan tanggung jawab, dan juga dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ini yang mau kita bahas nanti. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika ada kasus murid yang terlambat datang ke sekolah, nah kita sebagai penghukum apa yang kita katakan? Kamu berdiri dengan satu kaki selama 30 menit. Ini adalah posisi seorang guru sebagai penghukum. Bagaimana yang membuat merasa bersalah? Dia katakan ke muridnya, kamu membuat ibu merasa sedih dan gagal menjadi gurumu. Pasti anak juga akan berpikir mereka akan merasa bersalah. Nah, ketika menjadi teman, ayolah kita patuhi peraturan sekolah yang kemarin sudah tidak apa-apa. Besok jangan terlambat lagi ya, tapi besoknya nggak dilihat lagi. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Besok bangun lebih pagi ya, ibu lihat kamu terlambat lagi atau tidak. Tapi tidak ada kelanjutannya. Nah, sebagai seorang manajer, ini yang kita lakukan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita yang namanya langkah menstabilkan identitas di sini. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa kamu mau memperbaikinya? Lalu yang ketiga, keyakinan kelas. Bagaimana caranya kita diskusikan bersama dengan anak tersebut. Jadi pengambilan solusi itu dari anak. Kita dengarkan respon anak. Mau seperti apa anak ini, kita hanya memfasilitasinya. Jadi semua ucapan, keinginan, keluh kesah itu kita wajib mendengarkannya, wajib merespon. Jadi semua dari anak-anak kita.
Lalu inilah yang mau kita bahas untuk hari ini. Yang pertama, yang ketujuh, yaitu adanya keyakinan kelas. Selama ini Bapak Ibu yang saya pribadi terapkan juga adalah peraturan kelas. Dan untuk tahun ajaran baru di setiap kelas, saya harap atau kami berharap itu sudah ada tempelan untuk keyakinan kelas ini. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lalu berupa pernyataan universal yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif yang selanjutnya mudah dipahami, yang selanjutnya menyesuaikan kondisi kelas dan sekolah masing-masing. Nah, ini yang terakhir ini yang sangat penting, melibatkan murid dalam pembuatannya. Jadi Bapak Ibu, sebagai contoh untuk keyakinan kelas ini, nah di sini ada sebuah contoh. Yang pertama dari peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Ada kata dilarang, berarti itu masih merupakan kata atau kalimat negatif ya Bapak Ibu ya. Dilarang, tidak boleh, kemudian jangan, itu merupakan kata-kata negatif. Yang ini sudah tidak boleh lagi kita buat. Jadi bagaimana sejatinya atau seharusnya? Dilarang mengganggu orang lain. Kalau mengganggu orang lain berarti harus apa kita? Harus menghormati orang lain dengan cara tidak mengganggu orang lain. Nah, jadi bahasanya kita ubah menjadi bahasa yang positif. Yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berkomitmen. Keyakinan kelas kita menjadi kata komitmen atau menghormati orang lain. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Dia berarti tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan atau jahil terhadap teman. Berarti termasuk menghormati orang lain. Juga masuk kepada keselamatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran, termasuk menghargai orang lain dan bersabar. Kemudian jangan berlari ke kelas atau koridor demi keselamatan dan keamanan. Jadi Bapak Ibu, di awal kelas kita nanti, kita akan sama-sama lah nanti di kelas kita masing-masing untuk membuat suatu kesepakatan kelas yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Jadi caranya begini, kita tawarkan kepada anak, ya kita buat kesepakatan kelas yuk, agar kelas kita tertib. Kita pancing, kita berikan contoh. Apa ya kira-kira? Menjaga kebersihan Bu. Nah, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita buat dulu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi yang ya kira-kira apa Bapak Ibu yang mau kita tuliskan di kelas kita? Selain tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi? Oh, tidak boleh terlambat. Sudah 2. Apalagi kira-kira? Tidak boleh apa ya kalau di kelas itu? Tidak boleh ribut gitu ya, bisa ya? Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ribut. Dari ketiga kalimat ini Bapak Ibu masih adakah kalimat negatif? Masih, dengan adanya kata tidak. Berarti kita harus ganti. Karena ini masih berupa peraturan. Harus kita ganti menjadi kata keyakinan kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti keyakinan kelasnya kalimatnya menjadi menjaga kebersihan kelas. Kemudian tidak boleh terlambat. Berarti harus ya boleh menerapkan atau menerapkan disiplin kelas gitu ya. Datang tepat waktu kan begitu ya? Ya, berarti datang tepat waktu. Yang ketiga, tidak boleh ribut. Berarti untuk keyakinan kelasnya bahasanya kita ganti dengan, kalau ribut itu mengganggu ya kan? Kalau mengganggu berarti tidak menghargai orang lain ya kan? Nah, berarti menghargai orang lain dengan cara tidak ribut begitu. Jadi itu hanya sekedar sedikit contoh begitu. Yang lain nanti bolehlah kita belajar bersama lebih lanjutnya lagi Bapak Ibu.
Lalu yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Ini yang bahasanya kalau saya pribadi berat untuk menerapkan ini. Ketika ada suatu kasus atau ada satu anak yang bermasalah, kita sebagai guru yang akan menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah, kita harus memahami bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dan harus menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama dengan menstabilkan identitas, dengan validasi tindakan yang salah, juga dengan menanyakan keyakinan. Yang dimaksud dengan keyakinan ini adalah kesepakatan yang sudah kita tempel tadi. Jadi ketika ada anak kita bermasalah di kelas, kita harus kembali ke keyakinan kelas tadi. Misalnya ada anak yang jahil kawan, keyakinan kelasnya padahal sudah ada, ya kan? Harus menghargai orang lain. Kalau jahil berarti tidak menghargai orang lain, kan begitu. Nah, untuk agar kita lebih jelas bersama, kita akan buka contoh dulu. Contoh, ada seorang guru yang menyelesaikan permasalahan di dalam kelas. Ketika saya sedang mengajar, saya melihat ada siswa yang sedang menunduk seperti melihat sesuatu di bawah. Saya pikir dia tidur, tetapi ketika saya lebih mendekat dengannya, ternyata dia sedang bermain suatu game menggunakan ponselnya. Sebut sajalah siswa itu bernama Rio. Dalam kesepakatan belajar mata pelajaran ekonomi di awal pembelajaran, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, siswa saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar warga kelas. Sehingga bermain game saat pembelajaran merupakan kegiatan indisipliner karena dianggap mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita simak percakapan berikut. Rio, tadi Ibu lihat kamu sedang bermain game saat jam pelajaran ekonomi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya Bu, maaf. Tadi saya bosan saat jam pelajaran ekonomi, dan untuk mengusir kebosanan itu saya bermain game. Ada yang lainnya? Saya sebenarnya juga tidak bermaksud main game Bu, Tapi apa? saya diajak mabar oleh kelas sebelah yang sedang jam kosong. Apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Iya Bu. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru bermain game sehingga bisa mengusir kebosanan di kelas. Iya Bu. Ya, Ibu. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu, kita lihat yang tahap menstabilkan identitas. Jadi seperti yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa setiap tindakan atau setiap perilaku itu pasti mempunyai tujuan. Begitu juga dengan Rio di sini, dia asik main game karena untuk mengusir kebosanan atau merasa suntuk di kelas, dan juga ditambah karena ada yang mengajak gitu kan, mengajak mabar di kelas begitu. Kemudian setelah menanyakan alasannya, lalu dalam dalam penstabilan identitas ini juga kita wajib mengajak anak untuk supaya tidak takut menyampaikan
apa yang ia rasakan. Seperti dikatakan tadi, tidak mau cari siapa yang salah kok, tapi kita mau diskusi, mau cari solusinya bareng-bareng begitu. Lalu yang kedua tahap ini adalah validasi tindakan. Bisa lihat tadi kalau kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak besar lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena teman-temanmu sedang belajar, sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi suara game dari HP-mu. Iya, Bu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kata-kata yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena temanmu sedang belajar sehingga merasa terganggu. Jadi harus ada tindakan yang mana yang tidak benar itu, dan itu juga harus disepakati bersama atau ditanyakan ke muridnya. Dalam video ini langsung gurunya yang menyebutkan kesalahan anak tersebut. Kalaupun tidak langsung disebutkan, bisa kita tanyakan kepada anak kita, kamu tahu kesalahanmu di mana? Atau seperti apa, itu teknik kita lah. Yang pasti dalam validasi tindakan yang salah ini, kita harus tahu atau memastikan tindakan mana yang kurang baik atau yang tidak benar. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati, Bu. Betul sekali, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi. Apakah ketika kamu bermain game tadi kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak, Bu. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Ibu, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya sekarang? Iya, Bu. Saya akan meminta maaf kepada Bu Dewi dan kepada teman sekelas untuk berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekali lagi saya mohon maaf, Bu. Baiklah, permohonan maafmu saya terima. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Iya, Bu, saya berjanji saya kembali ke kelas dulu, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga kamu menjadi orang hebat di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu, di kegiatan atau tahapan terakhir di sini, ini ada yang saya sampaikan tadi, kita harus punya dulu senjatanya, yaitu kita harus punya dulu keyakinan di kelas kita untuk menanyakan ke anak ini. Jadi kalau ketika kita nanti bertanya, masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Sementara di kelas kita masih kosong, belum ada keyakinan kelasnya gitu. Jadi yang pertama harus kita buat adalah kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi ketika ada anak melakukan suatu pelanggaran, kita kembalikan ke kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Itu juga alasannya kenapa ketika membuat sebuah keyakinan kelas itu harus kita libatkan murid. Bahkan seharusnya kita mendengarkan suara murid gitu. Jadi jangan dari kita, jangan boleh ribut, itu jangan dari keluarga, dari kita jangan, tapi dari diri anak. Ketika masih ada yang rasanya masih kurang, kita pancing anak untuk mengeluarkan pendapat mereka. Ketika anak melakukan kesalahan, ini kan dari kalian juga kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi tidak semata-mata dari diri kita sebagai seorang guru. Lalu di sini harus ada solusi yang nyata. Seperti di sini langsung mengatakan minta maaf, jangan besok, harus minta maaf, ya sudah kita lakukan tindakan anak tersebut. Saya minta maaf ke kelas, ayo tindakannya apa? Solusinya itu benar-benar diterapkan begitu, benar-benar dilakukan. Lalu sekali lagi Bapak Ibu, di dalam segitiga restitusi di sini kita harus memahami yang namanya posisi kontrol guru sebagai seorang manajer tadi. Jadi jangan kita menjadi guru atau menempatkan diri sebagai penghukum, jangan juga sebagai yang lainnya, tetapi kita bersama-sama melakukan atau menjalankan peran kita, memposisikan diri sebagai manajer, di mana kita berusaha untuk melakukan
solusi memecahkan permasalahan dalam murid kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi mungkin dalam kesempatan ini yang kita bahas itu dulu, yaitu tentang keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Untuk penyampaian dari saya sekian dulu. Siapa tahu dari Bapak Ibu ada penambahan atau sanggahan ataupun pertanyaan, kami silakan. Mungkin 10 menit lah ya Bu Moderator ya, bisa ya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada Bapak Ibu sebelum saya kembalikan ke moderator. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau ditanya atau yang rasa-rasanya ini gak cocok lah Bu atau seperti apa, boleh disampaikan. Saya kembali garis bawahi mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ada yang ingin saya diskusikan juga pada kita mengenai keyakinan kelas tadi. Untuk anak kelas 1 kira-kira itu mampu kita terapkan apalagi segitiga restitusi tadi. Apakah mereka sudah mampu atau sudah mengerti dengan sendirinya apa yang ingin dicapai? Karena kadang-kadang kita kasih arahan, kita kasih tahu, itu aja bahkan mereka tidak ada yang mengerti satupun. Jadi kira-kira itu bisa nggak kita terapkan untuk di kelas 1? Itu saja. Terima kasih untuk Bu Suherna. Pertanyaannya untuk kelas 1. Tahun depan itu kelas 1 ya Bu ya? Iya, jika kita yang berada di kelas 1, inilah tantangan untuk kita guru SD ya kan. Kalau kita di kelas 1, mampukah kita melaksanakan atau membuat yang namanya keyakinan kelas? Jawaban dari saya harus bisa. Iya, dikatakan harus bisa. Dengan apa? Tidak usah kita buat yang seperti kelas lain, Ibu. Jadi kita buat di sini, kita kan tadi sudah mempunyai sebuah acuan. Acuannya di sini adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif mudah dipahami, menyesuaikan kondisi kelas dan juga melibatkan murid. Misalnya begini. Kalau kelas 1 memunculkan ide itu masih sangat sulit. Berarti kita guru harus memancing dengan mungkin dengan kita katakan, kalau kita belajar ribut terus enak nggak? Dengar nggak suara ibu kalau kalian ribut terus? Pasti kan kalau ribut mereka pasti sama dong. Pasti jawab enggak ya. Nggak dengar yang ibu sampaikan. Nah gimana ya biar kelas kita, biar ibu jelaskan kalian bisa dengar, gimana caranya? Nah kita pancing seperti itu sehingga sampai ada pernyataan mereka, jangan ribut Bu, kami nggak boleh ribut. Nah berarti itu sudah kesana gitu. Tetapi kita di kelas 1 nggak bisa seperti di kelas 5. Apa ya yang mau kita buat di kelas kita agar kelas kita tertib? Nggak bisa Bu, harus dari ibu. Istilahnya kalau kita mancing yang kelas 5, 6 dengan cacing, ibu harus dengan apa tuh namanya Pak? Tambel. Mancingnya harus berbeda. Kemudian dengan kalimat yang mudah dipahami. Kemudian satulah, tidak usah terlalu banyak karena Bapak Ibu untuk jumlah keyakinan kelas itu tidak ditentukan kok. Harus ada 5 di sini keyakinan kelas atau kalau bahasa, tapi ini nggak boleh disebutkan lagi ya, peraturan kelas itu nggak sama. Misalnya di kelas 1 cuma ada 2, dia itu harus menjaga kebersihan dan juga untuk menghargai orang lain. Sudah itu saja bisa. Menghargai orang lain di sini tadi artinya adalah tidak jahil terhadap teman, kan begitu ya Bu ya. Di kelas 4 jangan cuma 2, misalnya bisa 4 di kelas lain. Nah itu sesuai dengan di sini menyesuaikan kondisi kelasnya masing-masing. Yang pasti harus bisa. Kita harus belajar bersama untuk menerapkan keyakinan budaya positif melalui keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita di kelas masing-masing. Semangat Ibu. Gimana? Kita sama-sama belajar, kita harus sama-sama belajar. Gak bisa kita nyerah duluan. Harus sama-sama belajar. Ya Bu Ma. Iya. Oke Bu, bisa diterima? Oke, semangat ya Bu Erna. Ada yang lain Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas dan restitusi? Sudahkah dipahami?
kasih Ibu Tutor dan Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini ada sedikit mungkin yang mengganjal di otak saya, tapi ini mungkin nanti ada mungkin jawaban dari kawan-kawan mengenai perubahan paradigma. Ada yang pertama itu kan kita mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Permasalahannya dimanapun itu sekolah, karena kita mendidik siswa-siswi yang berbeda-beda, yang awalnya dibentuk oleh orang tuanya, stimulus respon kebiasaan di rumah, itu kita dituntut mampu merubah itu. Nah, apakah ada gitu langkah jitu? Nah, langkah jitunya yang saya tanya, karena memang berat Bu. Di situ yang berat. Kalau di situ udah kita bisa rubah. Yang tadi mungkin ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan bisa berjalan kalau ada kesadaran pada anak itu. Dia sadar dia bersalah. Nah, jadi kita ke pangkalnya dulu gitu. Kita merubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau kita bisa mengontrol, mungkin lebih mudah. Makanya saya nanya, langkah jitunya gimana gitu? Sepengalaman Ibu Tutor aja. Nah, mungkin itu yang dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, pertanyaan yang mungkin juga jadi ganjalan untuk kita semua yang di sini. Kalau dijawab sesuai dengan sepengalaman saya, terus terang saya belum sampai ke sana gitu Pak. Jadi kemarin ini juga ditanyakan pada saat kami bersama dengan orang-orang hebat yang sudah selangkah lebih maju dari kami. Begini, untuk bahasa gini saja lah, contohnya gini, anak suka berucap kotor di rumah itu sudah jadi kebiasaan. Kata-kata yang di awal D dan di awal P itu sudah di rumah itu biasa kan begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi disitulah di sekolah ini kita harus merubahnya, bahkan kalau bisa menghilangkan kebiasaan itu biar tidak nempel di bibir mereka. Bahkan tadi pagi saja Bapak Ibu, untuk anak kelas 2 saja terucap kata P itu sudah memang bukan hal yang apalah, bagi mereka itu hal yang biasa lah begitu. Dan ini mungkin bawaan di rumah pun kalau mereka berucap seperti itu, orang tuanya juga itu biasa seperti itu. Inilah tugas kita. Nah, bagaimana caranya? Kalau dengan jawaban beliau kemarin begini, itulah tujuannya dibentuk yang namanya keyakinan kelas. Jadi di dalam keyakinan kelas, terutama yang kelas tinggi, itu nanti harus ada, kita sepakati bersama, kita pancing anak untuk menyepakati bersama, untuk bisa menempel atau menyatakan keyakinan kelas ini yang menghargai orang lain. Karena berucap kotor, memaki kawan itu salah satu bentuk tidak menghargai orang lain ya kan. Nah jadi ketika ada anak melakukan kesalahan berucap kotor dengan teman, bisa kita panggil, bisa kita gunakan segitiga restitusi dengan cara tolak ukurnya dalam keyakinan kelas yang sudah kita buat. Maka dari awal tadi saya katakan, ayo di awal pembelajaran 2024-2025 nanti sama-sama di awal pembelajaran kita buat yuk sama-sama di kelas kita masing-masing ada yang namanya keyakinan kelas. Tujuannya apa? Ya seperti ini, untuk memudahkan kita melaksanakan atau mengontrol siswa atau menyelesaikan sebuah permasalahan di kelas kita masing-masing. Kembali ke kesepakatan atau keyakinan kelas. Selain dari itu, mungkin yang bisa kita laksanakan adalah tetap harus dari diri kita dulu masing-masing sebagai suri teladan anak didik kita. Kalau kita guru saja suka mencarut, ini yang sering saya sama Bu Susi ini. Kata-kata yang di awal D ini sudah di mulut, ya kan Bu Susi? Ya kan saya akui itu. Saya sama Bu Susi itu sering itu. Ketika laptop lelet aja sudah, memang D. Nah itu dia. Jadi kita ini juga suatu hal yang sulit, tapi harus saya juga terapkan, harus saya hilangkan juga. Kita sama-sama belajar ya Bu Susi, menghilangkan kata D. Gak apa-apa ya. Nah, karena bagi saya pribadi kata-kata D itu nggak apa, padahal sebenarnya tidak boleh begitu. Jadi intinya dari diri kita lah dulu, kita berikan contoh yang baik
kepada anak didik kita buat keyakinan kelas, lalu kita terapkan yang namanya segitiga restitusi. Demikian Pak Udin, gimana? Sudah bisa diterima? Ada yang lain? Oke, karena sudah ada nambah satu ya. Oh, nambah satu boleh Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini langsung saja mengenai segitiga restitusi tadi ya Bu ya, tentang video. Seperti sudah disampaikan dari awal bahwasanya kita di sini tidak mencari kesalahan yang ada benar dan benar. Jadi saya bukan mencari kesalahan. Untuk video ini tadi menyampaikan bahwasanya dia kan sesuai dengan segitiga restitusi, di mana di situ hanya tampak kita mencari atau kita menanya ke si anak tentang apa yang dia perbuat. Sementara kita tanpa sadar mengapa si anak bosan dalam pembelajaran tersebut. Nah, kita tidak ada mencari dari segi gurunya. Nah itu, jadi yang saya maksud di sini apakah segitiga restitusi itu terkhusus hanya untuk si anak? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tayang yang bagus. Jadi kalau ada guru yang terlambat atau guru yang melakukan kesalahan, boleh dilaksanakan segitiga restitusi, tapi bukan dari rekan, harus dari kepala sekolahnya. Jadi mengenai video tadi, seperti yang sudah kita lihat bersama, sebenarnya kita juga kalau di sini kan Bapak Ibu tadi yang kita lihat hanya sebagai contoh penanganan kasus anak yang main game atau mabar di saat jam ekonomi kan begitu. Kalau untuk guru sebenarnya ada juga, tapi yang wajib melaksanakan atau memprosesnya adalah Bapak Kepala Sekolah, atau kalau di sekolah kita ada langkah kurikulum mungkin beliau gitu. Jadi tetap bisa, tidak hanya untuk murid kok gitu. Segitiga restitusi dilaksanakan bisa untuk guru. Misalnya nanti di hari yang ke depan ternyata kebiasaan saya mengucap kata D itu belum hilang, Bapak Kepala Sekolah boleh panggil saya gimana. Tetapi berarti di kantor ataupun di ruang majelis guru kita harus buat dulu ini keyakinan kelas bersama, bukan keyakinan kelas, tapi keyakinan guru bersama. Kalau kita sepakati lebih hebat ini Bu. Jadi di kantor pun akan ada yang namanya kesepakatan. Dari kata tidak boleh berucap kotor, berarti di situ keyakinannya saling menghargai. Tidak boleh terlambat, berarti bahasa keyakinannya tanggung jawab dan selanjutnya. Ketika salah satu dari kita ada yang melanggar, kan kita sudah sepakat nih. Nah berarti bisa diproses oleh beliau, Bapak Kepala Sekolah ataupun Bapak Waka Kurikulum. Boleh dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Oke, Ibu? Oke, Bapak Ibu, pas? Oke, karena waktu juga sudah siang, Bapak Ibu kita akan lanjutkan agenda yang lain. Untuk selanjutnya kita akan adakan diskusi seperti ini di Kopbel kita. Nanti kita jadwalkan kembali. Dan untuk kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Yang kami harapkan kita sama-sama boleh berusaha untuk bisa melakukan atau melaksanakan budaya positif ini di tahun ajaran yang baru. Kita tidak bisa, tapi kita harus berusaha untuk bisa. Tidak harus perfect, diawali dengan yang kecil-kecil, yang sedikit-sedikit dulu. Jadi nanti itu boleh kita bicarakan lebih lanjut di jam-jam yang lainnya. Oke? Itu dari saya pribadi mohon maaf dalam hati saya jika ada perkataan yang kurang berkenan, sikap yang kurang sesuai, apalagi di sini sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak ada bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu untuk apa, tidak ada. Saya hanya berbagi, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu berdiskusi sehingga kita boleh mendapat sebuah solusi demi kemajuan di sekolah kita bersama. Sekali lagi saya mohon maaf kalau kesannya kok saya menggurui, bukan, saya tidak ada bermaksud menggurui Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Sekali lagi mari kita semangat untuk bisa melaksanakan atau melakukan budaya positif ini di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih, sekian dari saya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Moderator. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tar yang telah memberikan banyak panjang lebar. Kalau ini udah panjang kali lebar kali tinggi kayaknya ya. Kita tidak bisa memberi apa-apa
Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Ibu Tarwiyah. Kayaknya ibu-ibu, bapak ibunya ngantuk ini. Jadi boleh dicicipi, udah habis ya hidangannya di depan. Oke, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Diskusi yang kedua yaitu mengenai kenaikan kelas. Di sini akan dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Tepuk tangan dulu lah sekali lagi buat Ibu Tarwiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa duduk bersama dalam acara mengikuti dua agenda. Yang pertama kita melaksanakan PMM ini apa guru penggerak. Dalam artian kita membahas budaya positif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa budaya positif ini memang wajib kita lakukan dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Dari mana dulu budaya positif itu? Dari kita, dari guru. Kita mengupayakan agar kiranya budaya positif itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafruddin Nasrianto. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Tarwiyah. Mengenai materi yang telah disampaikan beliau tentang budaya positif, khususnya tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi, menurut saya ini merupakan suatu materi yang sangat-sangat penting, karena untuk menghadapi siswa, kita sebagai guru sangat perlu pendekatan atau metode, dan ini akan saya terapkan di tahun ajaran baru, dan semoga dengan menerapkan ini merupakan suatu kebiasaan positif atau menjadi langkah positif demi majunya dunia pendidikan di Indonesia. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Tarwiyah. Saya cukup paham atas apa yang telah disampaikan oleh Ibu Tarwiyah, yaitu tentang materi budaya positif ya. Budaya positif ini nantinya akan saya terapkan di dalam kelas saya pada tahun ajaran baru, yaitu budaya positif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi pemaparan yang disampaikan oleh Bu Tarwiyah cukup saya pahami dan nantinya akan saya terapkan di dalam kelas saya maupun di lingkungan kelas sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 5. Kita mau membuat suatu keyakinan kelas. Anak-anak ibu tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Tahu ya? Sini aja mati gue aja man. Tahu nggak peraturan kelas itu apa? Peraturan tahu? Di kelas 5 ada peraturan ya. Peraturannya oke, salah satunya apa tuh? Peraturan di kelas 5 apa salah satunya? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa lagi kira-kira? Tak boleh buka sepatu aja ini ya. Oke, banyak sekali peraturannya. Oke, bagus. Nah, kita mau buat sekarang nih. Ini kan kemarin yang buat Bu Guru ya. Nah, sekarang gini, kita mau buat. Pikirkan yang menurut kamu agar kelas ini aman, kita nggak boleh ngapain ya, gitu. Tuliskan di sini. Oh, saya mau Bu, di kelas ini tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang terlambat, tidak boleh ada yang buang sampah sembarangan. Tahu maksudnya? Nggak usah ditulis nama, nah. Cukup tulis kemauan kamu, ya. Ibu kasih waktu secepatnya. Tulis aja, tulis aja. Tidak boleh bohong, misalnya apapun yang mau kamu buat untuk peraturan di kelas kita ini, buat aja, tulis aja. Oh, nggak boleh jahil misalnya. Terserah mau 2, mau berapa, terserah kamu. Kertas ini punya kamu. Mau berapapun kamu tulis,
kamu buat untuk peraturan kelas kita. Nah, ayo segera ya. Kita buat dulu peraturan. Iya. Menurut kamu di kelas 6 besok nggak boleh ada yang ribut, misalnya. Di kelas 6 besok nggak ada yang terlambat. Boleh, terserah lah. Ya, segera ya. Nanti Ibu buatkan dulu nanti ditempel di sini ya, di Bapak. Nanti yang sudah selesai, silakan kalian tempelkan di kertas yang Ibu siapkan. Terserah, misalnya mau kamu buat satu saja cukup. Menurut kamu Rana, kira-kira biar kelasnya tertib, nyaman untuk belajar, nggak boleh ngapain ya? Nggak apa-apa, tulisan aja. Yang sudah boleh ditempel di kemari. Boleh ditempel di kertas, yuk. Cepat. Ayo, siapa yang cepat? Ayo tempelkan. Pakai ini, pakai iya, pakai double tip ini. Yang sudah siap, bawa kemari, buka double tipnya. Belakangnya sayang. Iya, dikelopekkan. Tempelkan ke sana. Belakangnya lah sayang. Tak usah buat nama, boleh. Buat nama boleh. Oh, nggak ada. Bisa caranya kelopeknya. Ya, Bisa Zak? kemari sayang. Dan anjay. Gayam, tidak boleh terlambat. Tidak boleh kucing. Ya, mana lagi? Belakangnya naik. Yang mana nih? Ya. Yang sudah nempel boleh duduk lagi. Boleh kembali duduk. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Nggak bisa dikelopek. Siapa bilang, Bang? Bisa. Ayo. Belakangnya lah, naik lah. Ya, ayo kembali ke tempat duduk. Kita lanjutkan pembuatan keyakinan kelas kita. Ya belum dikelopek karena bisa abang. Oke, kembali duduk ya, kembali duduk. Sekarang kita lihat ya. Ayo didengarkan. Satu, tidak boleh ribut, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh terlambat. Yang sama kita buang ya, biar satu aja ya. Oke, kan ini saudara tidak boleh terlambat. Tidak boleh mengambil barang orang lain, tidak boleh buang sampah. Tadi udah ada belum? Tidak boleh buang sampah, tidak boleh jahil. Mengambil barang orang lain termasuk jahil ya. Oke. Tidak boleh buang sampah sembarangan, ini sudah ada. Ya. Sama berarti kan maksudnya. Tidak boleh main bola di kelas, tidak boleh memberantaki pojok baca, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sudah ada.
sampah sembarangan sudah ada, tidak boleh makan di kelas. Ini udah ada, tidak boleh makan di kelas. Oh, tidak boleh ribut di kelas. Ini tidak boleh ribut, sudah ada ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh jahil, tidak boleh ribut. Oh, lengkap sekali ya. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh. Oke, bukan apa namanya? Bukan tidak guna, tapi kan sudah sama, sudah diwakili gitu. Tidak boleh buka sepatu, dilarang buka sepatu, kita ambil. Tidak boleh menyontek, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh ribu. Tahu ribu apa ribu? Hah? Ribut mungkin masuk. Oke, nah gini. Dapatlah peraturan kelas. Tidak boleh ribut, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh terlambat, tidak boleh buang sampah. Sekarang tanya, ada kata tidak? Dengarnya itu enak enggak? Dilarang, tidak boleh, enggak enak ya didengar ya. Itu merupakan kata negatif. Nah, sekarang kita mau buat keyakinan kelas. Dengan cara gimana, Bu? Penasaran nggak caranya? Penasaran ya? Nah, kita nggak mau buat kata-kata tidak. Kita buang kata tidaknya. Jadi apa itu coba? Nggak boleh pakai kata dilarang, nggak boleh. Nggak boleh pakai kata tidak boleh, tidak boleh pakai kata jangan. Jadinya gimana ini? Tidak boleh terlambat, tidak bolehnya dihilangkan. Jadi apa? Jadi boleh terlambat nih. Nah, ini caranya. Kita mau buat keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas dengan cara mengganti kata atau kalimat negatif menjadi yang positif. Nah, misalnya di sini tidak boleh ribut. Iya, daftarnya di kantor saya ya. Silakan. Iya, silakan. Tidak boleh ribut. Kalau tidak boleh ribut itu menjaga apa namanya? Kalau nggak ribut berarti apa itu? Tenang ya. Berarti menjaga ketenangan kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Apa yang dijaga? Kalau nggak buang sampah sembarangan berarti apa dia? Buang sampah pada tempatnya bagus. Di sini tidak boleh buka sepatu. Berarti memakai sepatu di dalam kelas. Paham maksudnya? Nah, kertas ini kamu tuliskan. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas nanti kita sepakati. Jangan pakai kata tidak boleh, jangan pakai kata jangan pakai kata dilarang. Ya? Contohnya kamu mau kebersihan kelas kita terjaga, berarti menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh pakai sepatu. Tidak seperti itu lagi kata-katanya, tetapi memakai sepatu. Bisa? Ya, kita coba. Tes lagi, nanti kita tempel lagi. Oke, apa yang kamu mau untuk di kelas kita besok? Di kelas kamu biar ada. Anjing. Sorry. Kan. Tidak usah ditulis nama, kalaupun mau ditulis nama boleh. Ditulis. Mau apa? Kesepakatan kelas kita yang mau kamu buat. Ya, ayo. Misalnya membuang sampah pada tempatnya atau apa, terserah kamu nak. Ayo kita tempel lagi yang sudah selesai di bawahnya ya. Kemana? Di bawah ya, nanti ya. Ingat ya, tidak lagi memakai kata tidak boleh, tidak memakai kata jangan, tidak memakai kata dilarang. Tidak boleh, dilarang, jangan pakai kata-kata ini ya. Ayo yang
Oke, jangan ditempel di bawah ya. Mikel, 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 Mikel. Abang, abang, abang. Ya, nih. Yang iPad. Saya tahu. Ada lagi yang mau dikumpul, yang mau ditempel? Tuh, dituliskan. Ganteng guys. Apa ganteng guys? Capek. Nah. Enggak usah loh. Nanti jangan kau pegang licet. Itu punya aku. Aku duluan kak. Oke, gosipnya. Sekarang coba di silent dulu. Ibu tanyakan, sepakatnya apa enggak ini ya? Ayo duduk. Dengarkan, nih apa? Yuk. Membuang sampah pada tempatnya. Sepakat kira-kira? Sepakat. Kira-kira kita buat sepakat membuang sampah pada tempatnya. Setuju semua? Setuju. Checklist ya. Membuang sampah pada tempatnya sama. Piket setiap hari. Setuju apa tidak? Setuju. Berkata dengan sopan. Setuju. Jangan berkata kasar tadi ya. Oke. Membuang sampah pada tempatnya sudah. Membersihkan pojok baca sama dengan piket ya. Oke, ini kok nggak dilepas ya, yang pesan lepas ya. Buanglah sampah pada tempatnya, oke. Menjaga pojok baca, menjaga kebersihan. Oke, membersihkan kelas. Buang sampah pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Menjaga kelas dari sampah. Membuang sampah, memakai sepatu, membuat pojok baca adem dan tentram. Oke. Berarti kalau dari yang kita tempel ini, kesepakatan kelas kita ada 4, ya. Membuang sampah pada tempatnya, piket setiap hari, berkata sopan, menjaga pojok baca. Oh, ada 5, memakai sepatu. 5 kesepakatan kelas ini, apakah disepakati? Sepakat. Apakah bisa dilakukan? Bisa. Oke, jadi nah, kesepakatan inilah yang namanya keyakinan kelas. Kalau sudah kita sepakati, maka harus kita yakini. Sudah diyakini berarti harus dilakukan. Bisa ya? Bisa? Oke, kita belajar bersama nanti untuk melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini. Bisa cara membuatnya? Bisa cara membuatnya tadi? Hindari kata-kata negatif. Kata tidak boleh, kata dilarang, dan kata jangan. Buat besok kita buat yang cantik di kelas. Kamu kelas berapa besok? 6. Oke? Caranya tahu ya? Di kelas 6 bisa membuat nanti ya. Mulai dipikirkan selama libur biasa nanti. Oke, terima kasih. Itu yang mau Ibu sampaikan, boleh istirahat. Demikian video aksi nyata modul 1.4 saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.